Jadi di situ itu ada apa ya? Ada perempuan rambut sebahu gitu segini. Itu muka kucel gitu ya, muka kucel dan ada darahnya juga di dahinya dia gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Anomali dengan gue Epek. Oke teman-teman, malam ini gue mau bercerita ya tentang pendakian perdana gue di Gunung Slamet di jalur Bambangan bersama dengan para senior gitu ya, dan juga abang gue sendiri. Oke, sebelum masuk ke bahasan cerita, gak lupa gue untuk mengingatin ke teman-teman semua gitu ya, kami para kru dan tim di Anomali untuk berselancar gitu ya, untuk bereksplorasi di dunia maya dan sosial media, kita pakai jaringan internet dari provider Ulisnet, dari PT Ulisnet Media Solusindo, yang cakupannya itu meliputi Jawa Barat, Cirebon dan sekitarnya. Jadi teman-teman yang domisilinya sekitaran Jawa Barat bisa pakai Ulisnet ya, karena kami dan para tim pun sudah coba ya, dan asli kenceng banget. Tambahan lagi, buat teman-teman yang mau cek ketersediaan wilayah ya, bisa langsung kunjungi di website ulisnet.co.id. Nanti ada di deskripsi dan di video gua ya. Oke teman-teman, jadi seperti yang tadi gue bilang, gue malam ini mau bercerita tentang pendakian perdana gue ya di Gunung Slamet via jalur Bambangan bersama dengan abang gue. Jadi di sekitar tahun 90-an ya kalau nggak salah ya, gue masih SMP pada waktu itu ya, gue masih 15 tahun. Abang gue dan kawan-kawannya ini itu ngajak gue untuk mendaki di gunung-gunung di Jawa Tengah ya. Dan karena gunung yang dekat dengan kampung gue di Pemalang, Jawa Tengah, itu adalah Gunung Slamet. Jadi pada waktu itu Gunung Slamet yang gue pahami itu cuma ada 2 jalur. Salah satunya adalah jalur Bambangan. Singkat cerita, mulailah kita pendakian ya. Pada waktu itu jumlah pesertanya itu ada 7 orang. Kita berangkat dari Jakarta, kemudian naik kereta jurusan Purwokerto. Nah dari Purwokerto itu kita lanjut ke desa Bogotsari. Nah dari situ kita naik pick up sampai ke desa terakhir di jalur Bambangan. Jadi tempatnya mungkin nggak kayak sekarang gitu ya. Kalau dulu masih di rumahnya kepala desa ya. Setelah kita memulai pendaftaran ya, masih murah ya dulu teman-teman ya. Jadi gue dulu itu daftar itu seikhlasnya ya, bayarnya seikhlasnya, tapi ya nggak apa sih, tentang seikhlasnya lu bayar cuma 1.000 atau 2.000 gitu ya. Jadi kita bayar pada waktu itu 50.000 ya. Jadi sistem registrasinya pun juga nggak serapi yang hari ini gitu ya. Jadi cuma ada buku yang besar gitu ya. Dia cuma tulis nama koordinator atau leader gitu ya. Terus anggotanya di bawah berapa orang, nama gitu ya. Terus dari mana, tanggal berapa dan turun tanggal berapa gitu. Naik tanggal berapa dan turun tanggal berapa. Udah gitu doang gitu. Simple gitu ya. Dan nggak ada tuh namanya ranger atau apa sih namanya, tim evakuasi, tim SAR gitu ya. Itu masih apa ya, masih sepi banget gitu. Apalagi dulu kan belum seramai ini ya pendakian ya. Oke teman-teman, singkat cerita, kita mulai pendakian itu sekitar jam 8 malam ya. Karena favoritnya orang-orang dulu itu, termasuk abang gue ini dan kawan-kawannya, kebiasaan mereka tuh memulai pendakian itu malam.
Jadi mereka jalan ngejar sampai ke apa namanya pos mata air gitu ya, atau Pelawangan. Kemudian mereka ngeres untuk nanti melanjutkan summit itu sekitar setengah 4 pagi atau jam 5 itu ngejar sunrise ya. Jadi berangkatlah kita sekitar jam 8 malam ya. Komposisinya itu adalah 3 orang kawan dari abang gue itu di depan, kemudian gua, dan di belakang itu abang gua, dan sisanya itu di belakang. Total semua tuh ada 7 orang kita mendaki. Nah, setelah melintasi ladang gitu, dan apa ya, gue ingat ya, sebelum masuk ladang itu kita lewatin kandang sapi ya, kalau dulu ya. Asli gue ingat banget itu. Gue nggak tahu apakah sekarang masih ada gitu. Karena terakhir gue naik Gunung Slamet itu sekitar 3 tahun yang lalu, dan gue lewat Cemara Sakti gitu, tidak lewat Bambangan lagi gitu. Oke, setelah kita melewati ladang, terus masuklah kita ke apa sih namanya, gue lupa gitu ya. Kayak ada lorong gitu ya. Jadi jalur kiri kanan itu rimbun gitu ya. Kayak pohon itu nanti jadi satu, membentuk satu lorong gitu. Nah, itu favorit banget pada waktu itu. Nah, kemudian setelah itu nanti ada ketemu pohon tuh besar di sebelah kiri dan sebelah kanan, kemudian di atas itu nyatu. Jadi kalau abang gue bilang pada waktu itu ya, selamat datang di gerbang Gunung Slamet gitu ya. Oke, singkat cerita, sampailah kita di pos yang namanya Saman Rantu ya. Nah, ini pos udah familiar banget ya. Dari creepy-nya, dari apa sih mistisnya gitu. Teman-teman pendaki pun udah paham dengan pos ini gitu. Nah, ketika kita masuk ke pos Saman Rantu itu sekitar jam 9, jam 10-an ya, kurang lebih ya, karena kita jalan santai ya pada waktu itu ya. Nah, di situ kan kayak ada apa, jadi kayak ada akar-akar gitu ya, akar-akar. Jadi jalurnya itu kayak berundak gitu dan berakar gitu ya. Akhirnya nggak lama kita melanjutkan perjalanan ya. Nah, kebiasaan dari teman-teman abang gue ini, termasuk abang gue sendiri ya, itu kalau lagi jalan itu bercandanya mereka itu konyol. Saking konyol itu nggak ada filternya gitu. Jadi mau ngomong apa gitu ya, itu nggak ada batasan, sampai teriak-teriak gitu. Bahasa-bahasa apa gitu ya, bahasa-bahasa prokem gitu. Kan tuh ngomong anjing atau apa gitu kan, sialan lu gitu. Itu biasa aja mereka melontarkan itu di pendakian ya. Beda sama kita saat ini ya, betul, jangan ngomong sembarangan lu gitu. Tidak dengan abang gue dan kawan-kawannya ini ya. Makanya gue di situasi itu ya gue nikmatin ya, berisik banget itu perjalanan ya. Jadi teman-teman ya, situasi Gunung Slamet ya, jalurnya pada tahun itu ya, itu benar-benar rimbun banget, benar-benar creepy banget gitu ya. Jadi lu ngeliat apa ya, ngeliat akar gitu udah kayak ular gitu, ngeliat pohon itu udah kayak pocong gitu. sempat beberapa kali gue halu ya, dan gue gak khawatir karena di belakang gue ada abang gue gitu yang cover gue. Apalagi mereka kalau jalan kan bercandaannya begitu ya, jadi nggak membuat itu creepy. Padahal kalau misalnya dirasain tuh jalur emang main creepy ya. Dan pada waktu itu juga kita nggak ketemu pendaki lain. Jadi selama gue jalan itu, tim kita tuh nggak nemuin pendaki yang naik dan pendaki yang turun. Jadi seolah-olah cuma kita pendaki yang pada waktu itu melakukan kegiatan pendakian hari itu gitu ya. Singkat cerita, sampailah kita di pos 5 ya, di mata air terakhir di Gunung Slamet. Karena itu biasanya tempat favorit para pendaki untuk camp sebelum mereka melanjutkan untuk sunrise. Nah, di situ kita bangun tuh 2 tenda kan. Gue sama abang gue di tenda yang 4 orang, sementara kawan abang gue tuh 3 orang di tenda sebelah gitu. Nah, tapi sebelum kita istirahat, kita berkumpul nih di tenda
kita gitu ya, tenda abang gua. Jadi bayangkan ya, 7 orang di tenda kapasitas 4 orang 5 orang gitu ya. Padatnya bukan main ya. Dan di dalamnya itu mereka pada merokok semua nih. Jadi malam itu yang kita harusnya istirahat ya untuk sebelum melanjutkan summit ya, ini malah bercandaan ya. Jadi motor ngeriung gitu bertujuh gitu ya, dalam tenda. Motor di tengah itu taruh asbak gitu dan kopi ya. Setelah kita masak-masak, kita udah selesai itu, makan malam kita udah selesai, kemudian kita bercanda tuh di dalam tenda tuh. Dan lagi-lagi tadi gue bilang, bercandaan mereka itu nggak ada filternya ya. Ngablak semua dan bahkan teriak-teriak gitu karena suasananya juga sepi gitu. Jadi mereka mau teriak-teriak kayak gimana pun juga nggak ada yang ganggu gitu. Bahkan saking apanya, saking konyolnya ya, bercandanya itu mirip-mirip seperti waktu kisah gue yang Guru Sulat dan Kuntilanak Rawadenok ya. Yang sempat di situ kalau misalnya, dan sempat di situ salah satu kawan abang gue tuh bilang gitu, kalau kita digangguin di sini, kita gangguin balik aja gitu. Jadi bercandanya pun kayak seperti mengundang sesuatu gitu. Dan gak ada rasa takut buat mereka karena rame 7 orang gitu. Bayangkan kalau misalnya 2 orang 3 orang, gue yakin pasti nggak ada yang bercanda kayak gitu, apalagi di Gunung Slamet. Nah, di tim abang gue itu ada satu orang ya, yang orang Betawi asli gitu ya, orang Betawi banget gitu ya, yang tinggalnya di apa ya, di Jelambar itu ada satu tempat namanya Kebun Pisang ya. Nah, di Kebun Pisang tuh isinya orang Betawi gitu. Nah, itu salah satu kawan abang gue tuh asli tinggal di sana. Dan itu baru pertama kali dia nginjek daerah Jawa gitu, Jawa Tengah gitu. Karena sebelumnya dia nggak pernah main ke Jawa gitu, karena dia nggak punya kampung ya. Orang Betawi kampungnya di Jakarta. Nah, yang konyol, di saat kita bercandaan seperti itu ya, kawan abang gue yang tadi yang orang Betawi ini, tiba-tiba dia diem gitu. Dia diem sambil bakar rokok gitu. Itu sempat nggak ada obrolan di sana gitu. Nah, akhirnya dicengin lah sama kawannya abang gue gitu. Bro, lu kenapa bro? Diem aja gitu. Muter dong kata dia. Jadi ada satu rokok yang rokok apa ya bahasanya, mereka bilang rokok enak ya pada waktu itu ya. Jadi kalau ngisep rokok itu mereka muter nih. Tiba-tiba satu kondisi, kawannya abang gue yang orang Betawi ini, dia diem dan agak lama dia sambil pegang rokok, sementara yang teman-temannya itu ngecengin dia gitu ya, tapi dia nggak nimpalin, diem aja gitu. Sempat di apa ya, dicengin juga sama abang gue gitu, ditepak pundak gitu. Lu diem aja lu gitu, kenapa lu ngambek gitu, tapi kan ada ekspresi itu, tetap aja diem aja. Nah, gak lama tiba-tiba teman-teman ya, sambil megang rokok itu, dia badannya digerakin maju mundur ya. Dan yang paling kagetnya gue gitu, apalagi teman-temannya abang gue gitu. Jadi si orang Betawi ini namanya Iwan ya, panggilannya Iwan. Jadi tiba-tiba dia ngomong pakai bahasa Jawa, kemudian seolah-olah kayak menasihati teman-teman semua gitu. Jadi dia bilang, nangkeni kuwi ojo neko-neko, ojo gawe sing ora-ora, ojo ngomong macam-macam. Terus dia ngomong kayak gitu ya. Gue lupa ya, gue ingat tuh seperti apa sih, ada 10 kata yang diucapin pada waktu itu ya. Cuma gue inget yang itu aja, yang 3 tadi. Makanya gue ojo neko-neko, ojo gawe sing ora-ora, ojo ngomong macem-macem. Terus aja gitu. Nah, spontan kawannya abang gue yang paham dengan situasi ini ya, tiba-tiba terdiam. Apalagi abang gue, tiba-tiba dia pegang pundak gue gitu, terus gue didorong untuk supaya rebahan. Nah, akhirnya satu persatu tuh mereka semua tuh terdiam gitu, dan masing-masing rebahan secara bergantian.
tapi tidak dengan si Iwan ini gitu. Jadi sepanjang malam dia begitu terus sambil ngucapin yang tadi, makin niku ojo neko-neko, ojo gawe sing ora-ora, ojo ngomong macem-macem. Dan intensitas suara itu makin kencang kan. Jadi teman-teman ya, di tengah kain dengan malam, yang tadi ya suaranya dia pelan-pelan, lirih gitu, tiba-tiba makin kencang dan makin teriak gitu. Makin niku ojo neko-neko, ojo gawe sing ora-ora gitu, sambil apa sih maju mundur gitu ya, goyangin badannya, sementara rokok di tangannya itu mati. Asli creepy banget ya pada malam itu ya. Gue kali ingat suasana itu apa ya? Ya gue pikir ya itulah gara-gara abang gue dan kawan-kawannya itu ya rese gitu pada malam itu ya, bercandanya itu bener di udah kelewat batas gitu. Nah sampai suatu ketika si kawan ini terdiam gitu ya. Dan gue yakin malam itu tuh kami semua tuh tidak ada yang tidur gitu. Sampai akhirnya si Iwan ini capek sendiri mungkin ya, tiba-tiba dia terdiam gitu. Udah lama akhirnya ditegur sama salah satu kawan dari abang gue juga yang lain gitu. Bro, lu kenapa lu gitu? Nah, si Iwan kaget nih. Begitu dia kaget kebangun, kata pertama yang diucapkan sama dia seperti biasa gitu, kayak orang linglung gitu. Kenapa gue gitu? Maksudnya gimana? Emang kenapa gue tadi? Ya, gue bilang satu kawan yang lain dibalik gitu. Ya, kesambet nih orang gitu. Dengan bahasa yang kesambet itu ya, gue pikir ya, nah itu situasinya udah bukan apa ya, udah creepy lagi gitu. Akhirnya mereka semua tuh saling menyalahkan gitu. Lu sih ngomong macem-macem, lu teriak yang enggak gitu. Akhirnya di suasana kayak itu ya, semenjak kejadian itu ya nggak ada lagi tuh bercanda kayak gitu ya. Jadi mereka kayak apa ya, kayak mau ngomong sesuatu kayak nahan akhirnya. Bahkan kan di malam itu kan akhirnya kita nggak ada tidur itu. Sampai akhirnya sekitar 3:30 mulailah kita untuk summit gitu. Akhirnya salah satu kawannya abang gue yang juga dia ngelit gitu di pendakian ini ya, nah, dia mutusin untuk langsung aja summit gitu. Karena emang gak tidur malam itu ya. Akhirnya singkat cerita, di sekitar 3:30 itu kita packing sedikit ya, buat ngelanjutin perjalanan kita ke arah puncak Gunung Slamet ya, untuk mengejar sunrise. Nah, setelah selesai, setelah perjalanan ke arah apa ya, ke arah Pelawangan ya, kita tiba itu di satu tempat yang namanya Kendit ya. Gue ingat tempat ini ya, karena di situ ada pohon besar ya, ada pohon besar, terus kemudian seperti ada jalur turun ke bawah. Ditambah lagi pada waktu itu ya, salah satu kawan abang gua gitu ya, yang dia paling depan ya, tiba-tiba dia turun ke arah balik pohon besar itu ya. Sementara yang belakang kan negur kan, woi lu yakin tuh jalannya turun ke bawah gitu? Sementara kalau misalnya summit gitu ya, kita kan harusnya naik ke atas terus. Tapi enggak, dengan kawan yang paling depan ini tiba-tiba setelah bertemu dengan pohon itu, nah itu dia turun ke bawah. Nah begitu turun ke bawah, tiba-tiba dia nyusuk. Dia bilang di situ ada jalur. Gue ingat tempat itu ya, karena di kemudian hari gue baru tahu kalau itu adalah Kendit. Jadi ternyata di Kendit itu, di bawah itu emang ada jalur turun karena situ ada air juga gitu ya. Nah itu taunya gue setelah pendakian gue berikutnya, bersama kawan-kawan gue di Mapala ya. Oke, jadi teman-teman singkat cerita, salah satu kawan yang tadi salah jalur itu kemudian diingatkan, ditarik kembali ke atas gitu ya. Akhirnya kita kembali ke jalur
utama lagi gitu. Nah, di daerah Gunung Selamat pada waktu itu ya, di Pelawangan itu ada satu tempat, itu ada satu pohon besar ya. Jadi pohon besar ini biasanya di atas itu ada bendera gitu. Jadi batas vegetasi antara hutan terakhir dengan bebatuan lereng Gunung Selamat ya. Itu ada pohon besar ya, sebagai tanda ya, tanda untuk keluarnya kita gitu ya. Jadi zaman dulu itu belum ada pelang-pelang yang tulisan puncak gitu, ke arah puncak gitu ya, belum serapi hari ini gitu. Jadi untuk menandakan keluarnya dari hutan itu pohon besar tadi yang di atasnya itu ada bendera. Jadi nanti begitu mereka turun dari puncak lereng Gunung Selamat gitu ya, mereka tahu di mana jalan keluar dari hutannya itu, dengan patokannya tadi pohon besar dan ada benderanya di atas. Jadi pendaki-pendaki pada zaman itu ya seperti itu modelnya gitu ya. Dan salah satu lagi cirinya, kalau misalnya lu naik itu lo nggak boleh jauh-jauh dari jurang sebelah kanan gitu ya. Dan kalau turun pun gitu, kalau turun lo nggak boleh jauh-jauh dari jurang sebelah kiri, karena kalau lo semakin menjauh lo akan melipir ke arah kanan dan lo tidak akan menemukan lagi jalan keluar tadi yang pohon besar tadi. Itu salah satu patokannya pada waktu itu ya. Nah, singkat cerita, setelah kita melewati pohon besar tadi, baru saja gua sampai di pertengahan lereng ya, tiba-tiba gue dengar sayup-sayup di kejauhan itu kayak ada suara perempuan gitu, kayak ada suara perempuan nangis. Asli creepy banget deh. Akhirnya gue diem, terus akhirnya gue bisik-bisik sama abang gue. Jadi teman-teman, gue manggil abang gue tuh AA ya. Jadi gue bilang sama abang gue ya, lu denger gak gitu. Tiba-tiba abang gue nimpalin gitu. Iya, gue juga dengar kata abang gue kan. Ya udah, jalan aja pelan-pelan sih. Nah, semakin gue jalan ke atas, itu semakin apa ya, semakin kedengaran tuh suara gitu ya. Jadi teman, suara itu kayak apa ya, kayak perempuan itu nangis dan minta tolong gitu. Nah, akhirnya gue pikir ya gue doang yang denger ya. Akhirnya gue pas begitu gue ngadu sama abang gue, dan abang gue bilang dia juga denger gitu, dan dia nyuruh gue untuk melanjutkan perjalanan. Nah, tiba-tiba kawan abang gue yang di depan itu ya, yang ngelit gitu, tiba-tiba dia berhenti dan dia menanyakan yang sama kepada kita gitu, dan dia menanyakan hal yang sama gitu. Bro, lu dengar ada suara perempuan ya? Dan alhamdulillah ya, ternyata kita semua nggak dengar ya. Jadi semakin kita jalan ke atas gitu ya, semakin suaranya semakin apa ya, semakin jelas ya kedengaran ya. Suara nangisnya perempuan dan sesekali minta tolong gitu. Akhirnya penasaran lah gitu ya. Saking penasarannya itu tiba-tiba kayak dulu ya. Jadi tengah rasa penasaran itu, kawannya abang gue itu, dua orang itu maju ke depan. Karena kita yakin gitu, itu suara asli manusia. Sementara kan parnonya kita ya, setelah kejadian di pos 5 yang si Iwan ini tiba-tiba dia bisa ngomong bahasa Jawa dan dia apa namanya, seperti orang kemasukan gitu ya. Nah, kita parno tuh di saat itu gitu. Tapi alhamdulillah ternyata kita semua mendengar suara itu. Nah, akhirnya kawan abang gue yang ngelit gitu, ditemani sama temen yang lain gitu ya. Ini coba ke atas itu, cari di mana sumber suara itu gitu. Nah, ternyata ya teman-teman ya. Nah, ternyata begitu disamperin arah sumber suara itu, bener aja gitu ya. Jadi di situ itu ada apa ya? Ada perempuan rambut sebahu gitu segini, itu muka kucel gitu ya, muka kucel dan ada darahnya juga di dahinya dia gitu ya.
itu nangis sambil mangkuk orang dewasa gitu ya. Jadi bayangin ya teman-teman ya, di antara gelap dan terang gitu ya, emang nggak ada penerangan sama sekali ya. Jadi ada sosok perempuan tuh mangku orang dewasa dan kepalanya tuh berdarah gitu ya, di bajunya juga gitu. Jadi sambil teriak sambil nangis ya, Pak bangun Pak, tolong gitu, Pak bangun Pak. Asli gua ngeliat situasi kayak gitu ya, tambah lagi temannya abang gua gitu, spontan tuh mereka langsung ngambilin tuh cewek gitu ya. Jadi di lereng di balik batu besar itu ada seorang perempuan gitu ya, mangku orang dewasa yang berdarah-darah gitu. Dan dipastikan gitu ya, sama kawannya bang gua itu beneran orang gitu. Karena kita parno gitu setelah kejadian sebelumnya di pos 5 ya, di mata air itu. Nah kita ditolongin lah sama kawannya bang gua gitu. Tuh yang bapak-bapak itu dipindahin gitu ya, sambil teriak P3K gitu. Nah, kawannya bang yang lain tuh lari ke depan gitu sambil bawa kotak obat gitu, keluar itu perban atau segala macam. Nah, mereka melakukan penolongan pertama di sana gitu. Nah ternyata yang dipangku itu adalah bapaknya. Sempat diinterogasi ya sama kawannya abang gue ya, tapi lagi-lagi nih perempuan, cewek ini nggak mau bicara gitu. Dia cuma teriak, Bapak tolong Pak, bangun Pak gitu, tolong. Itu aja yang diucapkan sama dia gitu, sambil di sela-sela dia ngeritih nangis gitu, sementara kepalanya itu darah juga gitu. Nah akhirnya ditolongin lah sama kawan-kawannya abang gue ini, termasuk abang gue juga ya. Dan gue di situ cuma ngeliatin doang gitu, karena emang gue yang paling muda di sana. Nah setelah diobatin gitu ya, singkat setelah dikondisiin sementara gitu ya, sambil dimasakin air atau apa gitu kan, kawannya bang gua berusaha untuk nanya gitu siapa dan kenapa gitu. Nah sementara si perempuan ini yang ternyata umurnya itu nggak jauh sama gua ya, kita 14-15 tahun gitu ya, itu yang dipangku sama itu ternyata bapaknya. Jadi bapaknya itu kegelincir, kemudian ada batu dari atas jatuh, kemudian nimpa mereka berdua gitu. Tapi yang lebih parah bapaknya. Nah sementara jadi mereka naik bertiga nih, bapaknya, omnya, dan si cewek itu gitu. Jadi sementara omnya itu turun ke bawah nyari bantuan. Jadi si cewek ini bilang gitu, Om ke bawah ke kampung nyari bantuan gitu. Dia lagi nungguin omnya. Itu sekitar 3 jam yang lalu. Kurang lebih katanya sekitar 3 jam yang lalu dia bilang seperti itu ya. Nah, gue berpikir ya, gue naik aja untuk summit aja 3:30 gitu. Berarti kalau 3 jam yang lalu itu ya sekitar jam berapa? Jam 1-an mereka summit tuh. Gak masuk akal gitu, gak mungkin ya. Tapi walau alam ya, nah, ceritanya seperti itu. Nah yang gue bingung lagi, yang gue kaget ya, gak lama setelah kawan abang gue tuh interogasi ya, dan dia bilang bahwa omnya itu turun ke bawah untuk nyari bantuan. Gak lama dari arah bawah itu kelihatan center kayak center pendaki gitu ya. Itu banyak banget gitu, dan situasinya agak kayak apa ya, kayak agak rame gitu ya, sambil teriak oi oi. Nah gue terkejutnya ini ya,
uh, ternyata nggak lama tuh sekitar ada 7 orang atau 8 orang ya, yang ternyata salah satunya adalah omnya gitu ya. Itu naik ke atas gitu ya. Dan di bawah lagi ada lagi tuh sekitar 4 orang lagi. Jadi total sekitar ada 12 orang sampai 15 orang mungkin ya pada naik ke atas ya. Dan itu udah orang kampung semua. Cuma yang gue bingung ya, yang gue nggak apa ya, yang gue berpikir pada waktu yang nggak masuk akal ya. Jadi si cewek ini bilang kan omnya itu turun 3 jam yang lalu gitu. Sementara nggak lama dari dia bicara, setelah dikondisiin safety sama kawannya abang gue tadi itu tiba-tiba bermunculan mereka itu semua. Dan keanehan yang kedua gitu ya, selama gue naik sampai gue ngecamp di pos 5 itu gue nggak pernah nemuin pendaki yang naik dan pendaki yang turun gitu. Jadi lewat mana mereka gitu, jadi omnya ini lewat mana turun ke bawah cari bantuan ya. Walau alam ya, gue nggak tahu kalau Gunung Slamet itu sampai hari ini kan banyak jalur baru ya. Ya mungkin gue baru paham hari ini ya, mungkin dia lewat jalur Cemoro Sakti atau lewat jalur Permadi atau jalur lain yang mungkin lebih cepat daripada jalur yang melewatin. Tapi lagi-lagi yang gue nggak masuk akal buat gue gitu ya. Kita naik aja itu 5 jam, 5 sampai 7 jam ya, bahkan bisa 8 jam. Gue naik dari jalur Bambangan sampai ke pos 5 sampai ke atas itu sempat gue ngerasain sampai 12 jam. Nah ini mereka turun 3 jam yang lalu kemudian naik lagi gitu. Itu satu hal yang gue nggak masuk akal gitu. Tapi memang kejadiannya seperti itu ya. Nah, jadi alhamdulillah ya, bapaknya si cewek ini itu ternyata masih ada denyut nadi gitu ya. Dan dikondisikan sama kawannya bang gue, alhamdulillah gitu ya, masih terselamatkan gitu ya. Dan akhirnya omnya itu naik ke atas bersama dengan para penduduk pada waktu itu. Mereka evakuasi itu ke bawah. Nah singkat cerita, setelah para penduduk, para orang kampung ini evakuasi bokapnya, omnya ini kan gendong ya, mapa si cewek ini. Kemudian dia say thank you sama temennya bang gua gitu ya. Sempat sampai dibilang gitu ya, nanti kalau turun di bawah atau ke Purwokerto, mainlah ke alamat ini gitu ya. Itu bicaranya sama kawannya bang gue yang leader juga di sana gitu ya. Oke. Nah singkat cerita, setelah evakuasi dan permintaan dan ucapan terima kasih gitu dari omnya gitu, dikasih alamat gitu ya, supaya nanti kalau misalnya kita turun ke bawah sempetin main ke Purwokerto gitu. Karena mereka ternyata tinggal di Purwokerto. Setelah proses itu ya, kita nggak ikut bantu evakuasi ke bawah, tapi kita mutusin untuk lanjut sunrise ke atas gitu. Jadi teman-teman ya, akhirnya kita terlambat ya untuk kejar sunrise karena matahari udah keburu nongol ya. Jadi sampai sekitar 7:30 kita baru sampai di puncak Slamet ya, via jalur Bambangan. Nah, alhamdulillah dan alhamdulillah ya, perjalanan lancar sampai kita turun kembali ke camp ya di pos 5. Dan di sana karena situasi malam sebelumnya, karena situasi beberapa waktu sebelumnya, nah itu membuat timnya abang gue tuh agak parno gitu ya. Dan kita pun nggak lama-lama di puncak ya. Jadi emang situasinya agak terganggu juga gitu ya, psikologis kawan-kawan ini gitu. Bahkan sampai di pos 5 pun, di mata air terakhir itu nggak lama sampai langsung beres-beres dan nggak sempet makan ya. Jadi cuma makan biskuit ya.
itu langsung verifikasi, langsung turun ke bawah. Ya tadi karena dipengaruhi sama faktor kejadian sebelumnya yang kesurupannya si Iwan di pos 5 dan kejadian tragedi di lereng tadi yang ketemu dengan si perempuan ini gitu ya. Nah bahkan begitu melewati Samarandu pun sama tadi, nggak ada istirahat ya, langsung kebut turun ke bawah gitu ya. Dan alhamdulillah situasinya kita nggak jalan malam, jadi tetap terang gitu ya. Sampai bawah pun sekitar jam 4 jam 5-an ya kurang lebih ya. Sampai bawah pun kondisi masih terang ya. Sampai ke pos lapor di rumah kepala desa ya, di desa terakhir di Bambangan. Jadi teman-teman, singkat cerita, beberapa tahun kemudian ya, setelah gue lulus SMA dan gue mendaftar di satu perguruan tinggi swasta ya di Jakarta Barat ya. Tatkala gue lagi proses orientasi mahasiswa, nah itu gue ketemu satu kawan ya. Jadi gue ketemu satu kawan dalam satu orientasi mahasiswa gitu. Yang awalnya gue cerita-cerita ya. Jadi sambil menunggu orientasi ini dimulai ya. Kadang-kadang kami kan sama mahasiswa baru itu berkumpul ya, saling kenalan, kemudian cerita-cerita gitu. Lalu kesibukan lu apa gitu. Lu dari SMA mana gitu. Hobi lu apa gitu. Nah gue cerita dan gue menceritakan sesuatu ya tentang kisah perjalanan gue di Gunung Slamet yang bertemu dengan sosok perempuan yang menangis di lereng sambil mengaku bapaknya yang berdarah-darah gitu. Nah tatkala gue bercerita, ada satu mahasiswa baru juga yang satu kelas sama gue ya. Nah tiba-tiba dia ngomong gitu ya, itu kamu Gus katanya. Gue bilang iya, kenapa emang gitu ya? Terus dia bilang gitu, kamu tahu nggak perempuan itu siapa? Itu gue katanya. Jadi kalau dari dulu ya teman-teman ya, entah skenario seperti apa, jadi gue dipertemukan kembali dengan sosok perempuan ini yang gue temuin di lereng Gunung Slamet gitu ya, yang ternyata kita satu kelas di satu kampus yang sama. Jadi teman-teman, namanya Indri. Jadi sosok perempuan yang menangis gitu, mengaku bapaknya di lereng Gunung Slamet itu ternyata adalah si Indri. Kawan baru gua satu kelas gitu ya, di jurusan yang sama di teknik komputer ya, di perguruan tinggi swasta di Jakarta Barat. Dan dia salah satunya cewek yang tomboy gitu, yang tangguh gitu ya di antara teman-teman yang lain. Karena satu kelas itu cuma ada 3 perempuan ya. Entah skenario seperti apa, tapi ini yang bakal nanti petualangan gua atau pendakian gua ya, bersama dengan Indri di di perjalanan berikutnya gitu ya. Dan nggak kalah creepy ya teman-teman ya, karena kisah lo gue akan ceritakan ya bagaimana pengalaman gue pendakian dengan si Indri ya, yang akhirnya jadi sahabat gue di pendakian-pendakian berikutnya. Oke teman-teman, segitu dulu cerita gue untuk kali ini ya. Gak lupa gue sampaikan untuk kemudahan bereksplorasi di dunia maya dan sosial media, kami para kru dan tim di Anomali, untuk jaringan internet kita pakai provider Ulisnet dari PT Ulis Net Media Solusindo yang jangkauannya itu meliputi Jawa Barat dan sekitarnya. Jadi teman-teman yang domisilinya di sekitaran Jawa Barat bisa pakai Ulisnet ini ya. Dan untuk cek ketersediaan wilayah mana yang masih dalam jangkauannya, teman-teman bisa kunjungi di website ulisnet.co.id yang nanti akan gue sematkan di deskripsi dan di video gue ya. Oke, segitu dulu. Next gue akan bercerita lagi tentang perjalanan gue bersama kawan gue Indri di pendakian-pendakian berikutnya. Gue Epe,
di Anomali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.